Seorang CEO cantik takjub saat pria gembel meminta diantar pulang. Namun ia langsung shock ketika melihat rumah asli pria itu. Ternyata rumah megah tersebut adalah rumah yang dulu ia bangun bersama suaminya yang hilang tanpa jejak 3 tahun lalu. Dengan pakaian kumal dan wajah penuh luka kehidupan, pria pengais sampah itu perlahan mengungkap fakta, mengejutkan bahwa dirinya adalah sosok jenius yang selama ini ia tangisi setiap malam. Namun mengapa pria itu malah memilih untuk hidup menjadi seorang gembel dan menyembunyikan identitasnya selama ini? Lantai 45 gedung perkantoran itu terasa lebih dingin dari suhu yang tertera pada panel kontrol pendingin ruangan. Bagi karyawan PT Arka Medali, hawa dingin itu bukan berasal dari mesin, melainkan dari balik pintu kayu jati besar yang memisahkan ruang kerja mereka dengan singgasana sang CEO, Nadira Arkan. Nadira duduk tegak, nyaris tanpa sandaran. Di kursi kulit ergonomisnya, di hadapannya sebuah laporan audit pemasaran tergeletak terbuka. Jemari lentiknya yang mengenakan cincin perak tanpa permata mengetuk meja dengan irama yang konstan dan mengintimidasi. Matanya tajam ke arah seorang manajer senior yang berdiri gelisah di depan mejanya. 1-0 yang hilang di halaman 12 ini, Pak Hendra. Bagi Anda mungkin ini hanya kesalahan ketik. Bagi saya ini adalah proyeksi kerugian sebesar 500 juta rupiah yang tidak terdeteksi. Suara Nadira mengalun rendah, namun setiap katanya terasa seperti silat yang mengiris kesunyian. Maaf Bu Nadira, tim kami bekerja lembur semalaman untuk mengejar tenggat waktu. Jadi mungkin ada sedikit. Saya tidak membayar tim Anda untuk memberikan alasan, potong Nadira cepat. Saya membayar Anda untuk presisi. Keunggulan bukan suatu pilihan di perusahaan ini, Pak Hendra. Itu adalah standar minimal. Perbaiki dalam 2 jam, atau saya akan mencari orang lain yang bisa membedakan angka 0 dengan benar. Dia menutup laporan itu dengan dentuman pelan namun tegas. Setelah manajer itu keluar dengan bahu merosot, Nadira menghela nafas panjang. Dia menyandarkan kepalanya sejenak namun memejamkan matanya. Di balik citra ratu besi yang ia bangun dengan susah payah, ada denyut kesalahan yang mulai kronis. Setiap kali dia menuntut kesempurnaan dari orang lain, sebenarnya dia mencoba menambah lubang besar di hatinya sendiri, lubang yang ditinggalkan oleh kehancuran 3 tahun lalu. 3 tahun. Waktu yang cukup lama bagi dunia untuk melupakan skandal kebangkrutan startup teknologi yang dulu ia rintis bersama suaminya. Namun bagi Nadira, setiap detik dari malam saat suaminya, Bintang, menghilang setelah tumpukan surat sitaan datang ke rumah mereka, masih terasa seperti baru kemarin. Bintang pergi tanpa pamit, meninggalkan Nadira bersusah payah menghadapi debt collector, tuntutan hukum dan tangisan kedua anak mereka yang masih kecil saat itu. Nadira bangkit, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota yang mulai bermandikan cahaya lampu senja. Wajahnya terpantul di kaca, cantik, anggun, namun ada kekosongan di matanya yang tidak bisa untuk ditutupi oleh kosmetik mahal sekalipun. Dia telah berhasil kembali membangun kerajaan bisnisnya dari nol, membayar semua hutang dengan keringat dan air mata, namun harga yang harus dibayar adalah hati yang membeku. Jangan pernah percaya pada siapapun, kecuali pada dirimu sendiri, Nadira. Bisik suara dalam kepalanya, mantra yang ia gunakan untuk terus bertahan hidup. Telepon di mejanya berdering, suara sekretarisnya terdengar ragu-ragu. Bu Nadira, mobil jemputan Anda sudah siap di lobi dan Pak Galang ingin meminta waktu 5 menit untuk membahas revisi anggaran kuartal depan, Bu. Nadira melirik jam tangan Rolexnya, katakan pada Galang. Besok pagi jam 7 malam di meja saya. Saya tidak punya waktu untuk ambisinya malam ini. Nadira menyambar tas kulitnya, tas kulit buaya dan blazer hitamnya. Dia butuh pulang, dia butuh melihat wajah anak-anaknya. Satu-satunya alasan mengapa dia masih sanggup memasang topeng ketegasan ini setiap hari. Namun, ada perasaan tidak enak yang menyelinap di tengkuknya saat ia melangkah menuju lift pribadi. Seolah-olah udara malam ini menyimpan sebuah rahasia yang sudah lama terkubur. Saat turun ke lobi, dia melewati Galang, sang manajer ambisius yang selalu menatapnya dengan binar yang sulit diartikan, antara kekaguman dan keinginan untuk menguasai. Galang membungkuk hormat, namun Nadira hanya membalas dengan anggukan singkat tanpa menghentikan langkah.
Baginya, Langgang hanyalah bidak catur yang berguna selama dia kompeten. Nadira masuk ke dalam mobil sedan mewahnya. Sopir pribadinya hari ini sedang izin karena urusan keluarga, meninggalkan Nadira untuk menyetir sendiri. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Namun malam ini, dia merasa butuh kendali. Dia ingin membelah jalanan kota, membiarkan kecepatan meredam kebisingan di pikirannya. Dia tahu bahwa beberapa kilometer di depan, di sebuah ruas jalan yang penerangannya mulai meredup karena lampu jalan yang rusak, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan meruntuhkan seluruh dinding pertahanan yang telah ia bangun selama 3 tahun terakhir. Mesin mobil mewah itu tiba-tiba tersedak. Sebuah peringatan merah menyala di dashboard. Nadira menyengit, mencoba menginjak gas, namun mobil itu justru melambat dan akhirnya berhenti total, tepat di bawah bayangan pohon besar yang rimbun. Keheningan menyergap. Nadira memukul setir dengan kesal. Tidak sekarang, kumohon, tidak sekarang. Dia keluar dari mobil, mencium bau hangat dari kap mesin. Jalanan itu sepi. Hanya ada beberapa ruko tua yang sudah tutup. Di seberang jalan, di dekat bak sampah besar, seorang pria dengan pakaian kusam dan topi yang ditarik rendah sedang memilah-milah botol plastik. Nadira merasa ngeri, namun dia tidak punya pilihan. Dia harus mencari bantuan. Dia tidak menyadari bahwa pria pemulung itu berhenti bergerak saat mendengar suara mobil itu tertutup. Pria itu mendongak. Matanya menatap siluet wanita yang berdiri di samping mobil mewah itu. Dan detik itu juga, waktu seakan berhenti berputar. Kebisingan kota menghilang, menyisakan 2 jiwa yang pernah menyatu, yang kini dipisahkan oleh jurang status dan rahasia yang belum pernah terucap. Udara malam di pinggiran kota terasa lebih menggigit daripada dinginnya AC di kantor pusat Arka Media. Nadira berdiri di samping kap mobilnya yang masih mengepulkan uap tipis, memegangi blazer hitamnya erat-erat. Kesunyian jalanan ini terasa mencekam, hanya sekali dipecah oleh suara jangkrik atau deru kendaraan dari kejauhan. Dia melirik ponselnya. Baterainya hanya tersisa 3% dan sinyal tampak timbul tenggelam seperti harapan yang memudar. Sial. Umpatnya pelan. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, ia melihat sosok pria kusam yang tadi ia perhatikan di dekat bak sampah. Pria itu kini berjalan mendekat dengan langkah yang tenang. Hampir terlalu tenang untuk ukuran seorang pemulung yang mendekati mobil mewah di jalanan sepi. Nadira mundur selangkah. Tangannya merogoh tas mencari semprotan merica. Jangan mendekat, suara bergemetar. Namun tetap berusaha menanamkan otoritas yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Pria itu berhenti sekitar 3 meter darinya. Topi rimba yang kumal menutupi sebagian besar wajahnya. Namun di bawah temaram lampu, Nadira bisa melihat tangan pria itu. Kotor oleh debu jalanan. Namun jari-jari panjang dan kokoh. Pria itu tidak membawa karung pemulungnya. Dia hanya membawa sebuah kunci pas tua yang entah didapat dari mana. Mobilnya tidak akan jalan kalau Anda hanya memandangi mesinnya, Nadira. Suara itu, Nadira membeku. Suara bariton yang rendah, serak namun memiliki intonasi yang sangat ia kenal. Suara yang dulu sering membisikkan janji-janji manis di telinganya sebelum mereka tidur. Suara yang memanggil namanya dengan penuh kasih sayang saat anak-anak mereka lahir. Suara yang terakhir kali ia dengar 3 tahun lalu lewat pesan singkat yang dingin sebelum nomor itu mati selamanya. Bintang? Bisik Nadira, dunianya serasa berputar. Tidak mungkin. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya, membiarkan cahaya lampu yang menyinari fiturnya yang kini lebih tirus dan ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Meskipun wajahnya kusam oleh debu dan kelelahan, mata itu tetap sama. Mata coklat yang dalam, yang dulu selalu menjadi pelabuhannya, kini menatapnya dengan campuran antara rindu, rasa bersalah, dan kepasrahan. Tanpa sepatah kata pun, Bintang melangkah melewati Nadira yang masih mematung. Dia membungkuk di depan roda depan sebelah kiri, lalu beralih membuka kap mesin dengan gerakan yang sangat cekatan, seolah dia sudah melakukannya ribuan kali. Hanya selang radiator yang longgar dan masalah pada sekring. Ujar Bintang tanpa menoleh. Tangannya bekerja dengan presisi yang mengejutkan. Tidak ada keraguan dalam gerakannya. Dan ban kirimu kekurangan tekanan. Sebentar lagi akan bocor jika dipaksakan.
Nadira memperhatikan punggung suaminya, pria yang dulu selalu mengenakan setelan jas custom made dari penjahit terbaik di Jakarta, kini mengenakan kaos oblong yang robek di bagian bahu. Hatinya bergejolak, rasa marah, benci, rindu bercampur aduk menjadi satu yang menyesakkan dada. "Kemana saja kamu?" tanya Nadira. Air mata yang selama 3 tahun ia bendung dengan tembok keangkuhan mulai merembes. 3 tahun, Bintang. Kau membiarkan aku menghadapi monster-monster itu sendirian. Kau membiarkan anak-anakmu bertanya setiap malam di mana ayah mereka. Tangan Bintang berhenti sejenak dari mesin mobil yang masih panas tersebut. Bahunya tegang, namun dia tidak berbalik. "Aku tidak punya hak untuk pulang, Nadira. Tidak dengan tangan kosong. Tidak dengan tumpukan hutang yang menghancurkan masa depanmu. Jadi kamu malah memilih untuk memulung." Nadira tertawa pahit. Seorang lulusan terbaik mesin CEO yang jenius memilih mengais sampah sementara istrimu hampir gila mempertahankan sisa-sisa harga diri kita. Bintang akhirnya berdiri. Dia mengelap tangannya yang berminyak dengan kain kumal, lalu berbalik menatap Nadira. "Selesai. Mobilmu sudah bisa sampai ke rumah." Dia tidak menjawab pertanyaan Nadira. Dia justru melangkah mundur kembali ke kegelapan, seolah ingin menghilang kembali dari bayangan. Namun di saat dia berbalik, kakinya tersandung dan dia meringis pelan, memegangi perutnya. Di bawah cahaya yang lebih terang, Nadira melihat betapa kurusnya Bintang. Tulang pipinya menonjol, ada luka bekas gores yang masih basah di lengannya. Rasa kemanusiaan Nadira, atau mungkin sisa-sisa cinta yang belum sempat ia bunuh, mengalahkan egonya. Dia tidak bisa membiarkan pria ini, ayah dari anak-anaknya, kembali ke bak sampah itu setelah dia menyelamatkannya malam ini. "Masuk ke mobil," perintah Nadira kembali ke mode CEO-nya. Bintang menggeleng. "Pergilah, Nadira. Aku tidak pantas berada di jok kulit mobilmu." "Ini bukan tawaran, Bintang, ini perintah. Kamu punya banyak hutang penjelasan padaku. Aku tidak akan membiarkan kamu lari lagi sebelum aku mendapatkan setiap jawaban yang aku inginkan." Nadira membuka pintu penumpang dengan kasar. Bintang menatap pintu mobil itu, lalu menatap Nadira dan berdiri dengan mata berkilat, marah namun basah. Dengan helaan nafas panjang yang syarat akan beban dunia, ia melangkah masuk. Aroma maskulin yang dulu sangat familiar kini berganti dengan bau debu dan keringat, memenuhi ruangan sempit mobil mewah itu. Saat Nadira mulai menyalakan mesin mobilnya, suasana di dalam kabin itu berubah menjadi sunyi, hingga membuat denting jam di dashboard mobilnya terasa seperti dentuman martil. Nadira menggenggam kemudi itu begitu erat hingga buku-buku jaringnya memutih. Sementara Bintang hanya menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang dulu pernah ia kuasai, kini terasa seperti penjara yang asing baginya. Pertemuan ini bukan lagi sekedar kerusakan mesin. Ini adalah awal dari perbaikan besar yang tumbuh di sebuah kehidupan yang telah lama hancur. Dan Nadira tahu, malam ini tidak hanya akan membawa pulang seorang mantan suami, tapi dia juga sedang membawa pulang badai ke dalam rumahnya yang selama ini tenang. Gerbang otomatis rumah mewah Nadira terbuka pelan, menelan sedan hitam itu ke dalam keheningan halaman yang luas dan tertata rapi. Pencahayaan landscape yang temara menyinari deretan pohon palem dan hamparan rumput hijau yang sempurna. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan gang-gang sempit dan aroma sampah yang baru saja ditinggalkan Bintang. Nadira memarkirkan mobilnya dengan sentakan kecil, seolah-olah sedang melepaskan sebagian dari ketegangan yang menyesakkan dadanya. "Turun," ucapnya singkat tanpa menoleh. Bintang ragu-ragu sejenak, ia melihat pantulan dirinya di jendela mobil. Seorang pria dengan pakaian kumuh, compang-camping, wajah kusam, dan aura kepasrahan yang luar biasa kental, kini berada di sebuah rumah yang dulu ia rancang bersama Nadira sebagai simbol kesuksesan mereka berdua. Dengan langkah berat, ia mengikuti Nadira masuk melalui pintu samping yang menuju ke area dapur dan ruang makan. "Masuk ke kamar tamu di pavilion belakang. Mandi. Ganti pakaianmu dengan yang sudah aku siapkan di atas tempat tidur. Lalu temui aku di meja makan," perintah Nadira. Suaranya datar namun ada nada yang tidak terbantah. "Dan jangan coba-coba melarikan diri. Ada CCTV di setiap sudut, dan aku tidak akan ragu untuk memanggil polisi jika kamu menghilang lagi."
1 jam kemudian Bintang muncul di ruang makan. Ia telah mengenakan kemeja katun putih dan celana kain hitam serta pakaian sederhana yang tampak mahal di tubuhnya yang kini lebih ramping. Rambutnya masih basah dan aroma sabun cendana yang mewah mulai menggantikan bau jalanan. Namun sorot matanya tetap sama, redup dan penuh beban. Nadira sudah duduk di sana, dihadapkan sebuah piring yang berisi makanan yang tidak disentuhnya. Dia hanya menatap cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ketika Bintang duduk di hadapannya, keheningan menyergap, begitu pekat hingga suara tak jam dinding terdengar seperti dentuman palu yang menghakimi. Makanlah, aku tahu kamu lapar, suruh Nadira. Bintang menatap piring di hadapannya, nasi hangat, ayam panggang, dan sayuran segar. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil sendok. Suapan pertama terasa asing, seolah lidahnya sudah terbiasa dengan makanan pahit kehidupan. Hingga makanan enak pun terasa seperti mimpi yang salah. Kenapa Bintang? Kenapa kamu membiarkan aku mengira kamu sudah mati? Kenapa kamu membiarkan aku menanggung semua itu sendirian? Bintang meletakkan sendoknya. Ia tidak sanggup menatap mata Nadira. Karena aku pecundang, Nat. Ketika bisnis itu hancur, aku merasa harga diriku ikut terkubur. Aku tidak sanggup melihat wajahmu yang penuh harapan sementara aku tahu kita telah kehilangan segalanya. Aku ingin membereskan semuanya, tapi aku malah tenggelam, Nadira. Maka kamu milih untuk mengemis dan memulung di jalanan. Kamu pikir dengan menghilang beban itu hilang. Kamu justru meninggalkan beban yang lebih berat, Bintang. Ketidakpastian. Anak-anakmu, mereka tumbuh besar dengan cerita bahwa ayah mereka adalah seorang pahlawan yang sedang jauh pergi. Padahal kenyataannya ayah mereka sedang berbalik, bersembunyi di bawah tumpukan sampah. Bintang memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu menghujam jantungnya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, Nat. Benar. Maaf tidak akan membayar 3 tahun air mataku. Aku membawamu ke sini bukan untuk bernostalgia atau memulai kembali pernikahan kita. Aku membawamu ke sini karena aku tidak ingin anak-anakku melihat ayah mereka berakhir di selepan. Nadira mengeluarkan selembar kertas dari laci meja makan. Sebuah kontrak sederhana. Aku akan memberimu tempat tinggal di pavilion belakang. Kamu akan bekerja untukku. Di rumah kamu akan membantu urusan domestik. Di kantor kamu akan bekerja sebagai staf umum, membantu di gudang, arsip, atau apapun yang aku perintahkan. Kamu akan mendapatkan gaji. Tapi setengahnya akan langsung dipotong untuk mencicil hutang waktumu pada anak-anak. Bintang membaca kontrak itu. Ini bukan tentang uang. Ini adalah tentang pengabdian dan penghinaan yang dia rasakan secara bersama-sama. Nadira ingin tetap dekat, namun tetap berada di bawah kendalinya. Sebuah bentuk hukuman yang elegan. Kenapa di kantor juga, Nat? Tanya Bintang lirih. Karena aku ingin mengawasimu setiap detik. Aku ingin memastikan kamu tidak lari lagi. Dan aku ingin melihat kamu secara langsung. Apa yang telah aku bangun dari abu yang kamu tinggalkan. Jawab Nadira tajam. Kamu akan menjadi orang asing di sana. Tidak ada yang boleh tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanyalah Bintang, seorang pekerja serabutan yang beruntung aku pekerjakan. Bintang menatap Nadira lama, mencari sisa-sisa cinta di mata itu. Namun ia hanya menemukan tembok es yang kokoh. Ia tahu itu sulit. Ia akan menghadapi cibiran, rasa malu dan mungkin kebencian Nadira setiap hari. Namun ia justru tahu ini adalah satu-satunya jalan menuju penebusannya. Baik. Bintang mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bagus. Nadira berdiri, membawa cangkir kopinya. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di dekat Bintang. Anak-anak sudah tidur. Jangan masuk ke kamar mereka malam ini. Kamu belum pantas menyentuh mereka. Nadira melangkah pergi, meninggalkan Bintang sendirian di ruang makan yang megah namun terasa seperti penjaga kaca. Bintang menatap tangannya yang kini bersih, namun ia tahu kotoran di jiwanya akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dibersihkan daripada sekedar debu jalanan. Di atas meja itu, sebuah perjanjian bukan dengan cinta, melainkan dengan luka lama yang dipaksa terbuka kembali. Bayangan di balik kaca kantor. Labi PT Arka Media yang berlapis marmer mengkilap seolah memantulkan kesempurnaan hidup yang tidak pernah menyentuh sisi gelap dunia.
Di sana, para staf berlalu lalang dengan setelan kerja bermerek dan langkah kaki yang terburu-buru, membawa aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Namun pagi itu sebuah anomali muncul di tengah kemewahan tersebut. Bintang melangkah masuk mengikuti langkah Nadira yang tegas. Ia mengenakan seragam staf umum, kemeja abu-abu polos dan celana hitam, yang meskipun rapi, tetap menandakan statusnya sebagai kasta terendah di gedung itu. Nadira tidak berhenti, tidak menolak dan tidak memberikan perkenalan khusus. Baginya Bintang hanyalah bayangan yang ia seret dari masa lalu untuk ditempatkan di bawah kakinya. Pak Hendra, panggil Nadira saat melihat manajer operasional yang ditegur kemarin. Ini Bintang, dia staf umum baru. Masukkan dia ke bagian arsip dan logistik. Berikan dia pekerjaan yang apa saja yang tidak sempat diselesaikan orang lain. Saya ingin dia sibuk. Staf umum, Bu. Tapi bukannya tim kita sudah penuh. Hendra menatap Bintang dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatap mata yang keheranan. Sekarang tambah satu, jawab Nadira dingin sebelum melangkah menuju lift pribadinya tanpa memandang Bintang sedikit pun. Hendra menghela nafas panjang, lalu menatap Bintang dengan sinis. Baiklah, Bintang. Atau siapapun namamu, ikut saya. Di sini kita tidak punya ruang untuk pemalas. Jika Bu Nadira bilang sibuk, maka kamu akan sangat sibuk. Bintang dibawa ke lantai basement, tempat yang jauh dari hiruk pikuk kesuksesan di lantai atas. Di sana terdapat ruang arsip raksasa yang pengap dan penuh dengan tumpukan dokumen fisik dari 10 tahun terakhir yang belum didigitalisasi. Debu menari-nari di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Tugasmu hari ini, rapikan semua dokumen dicak, di rak C sampai F. Kategorikan berdasarkan tahun dan divisi. Jangan ada yang tercesar. Perintah Hendra sebelum meninggalkan Bintang sendirian di dalam keheningan yang menyesakkan. Bintang menarik nafas panjang, bau yang begitu menyesakkan berada di ujung-ujung hidungnya. Sebuah aroma yang jauh lebih baik daripada bau selokan, tempat ia bisa mengais botol plastik, namun juga sangat menyakitkan karena mengingatkan pada dunia literasi dan data yang dulu ia cintai. Ia mulai bekerja, satu persatu dokumen ia angkat. Ia baca sekilas dan ia susun dengan presisi sebagai seorang insinyur yang tidak pernah kehilangan bakatnya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat jam istirahat tiba, beberapa staf muda masuk ke ruang arsip untuk mencari dokumen lama. Mereka melihat Bintang dan mulai berbisik-bisik. Lihat, itu orang baru yang dibawa Bu Nadira tadi pagi, bukan? Tanya seorang wanita dengan riasan tebal. Katanya sih mantan gelandangan yang kasihan oleh Bu Bos. Saat rekannya dengan nada merendah. Gila ya Bu Nadira, baik banget. Kalau aku jadi dia, aku bakal malu kerja di tempat kayak gini dengan tampang kayak gitu. Bintang mendengar setiap kata, ia hanya menunduk, terus menyusun map tanpa membalas. Ia sudah terbiasa dengan penghinaan di jalanan, dipandang sebelah mata oleh orang kantor. Ini hanyalah bentuk lain dari debu yang harus ia bersihkan. Tiba-tiba, pintu ruang arsip terbuka lebar. Dalam masuk dengan langkah angkuh, ia sedang mencari dokumen proyek tahun 2023-an. Matanya langsung tertuju pada Bintang. Sebagai manajer yang memiliki ambisi besar, Galang memiliki insting yang tajam. Ia merasakan ada sesuatu yang janggal antara CEO-nya dengan staf umum baru ini. Nadira bukan tipe orang yang membawa orang asing begitu saja masuk ke kantornya tanpa alasan tertentu. Hei staf baru, cari dokumen tender proyek Arca Green City sekarang. Panggil Galang dengan nada perintah. Bintang menoleh pelan. Ada di rak D bagian tengah, Pak. Saya sudah rapikan berdasarkan kode proyeknya. Galang tertegun sejenak. Cara Bintang berbicara tenang, terstruktur dan tanpa rasa takut. Tidak mencerminkan sebagai seorang pekerja kasar. Galang yang mendekat, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya. Kamu tahu banyak ya untuk ukuran orang yang baru bekerja 3 jam. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa hubungan kamu dengan Bu Nadira? Bintang menatap Galang dengan datar. Saya hanya pekerja biasa, Pak. Hubungan saya dengan Bu Nadira antara atasan dan bawahan. Jangan bohong. Aku tidak suka ada orang asing tiba-tiba muncul di dekat jalanku. Ingat ini Bintang. Kantor ini, apa yang aku katakan adalah hukum. Jangan mencoba bermain-main, atau aku pastikan kamu kembali ke selokan tempatmu berasal. Desis Galang. Galang menyambar dokumen yang dicarinya dan pergi dengan perasaan tidak tenang. Kecurigaannya justru semakin dalam. Sementara
Sementara itu di atas lantai Nadira berdiri di depan jendela kantornya, menatap ke arah basement yang tak terlihat. Tangannya menggenggam bingkai foto kecil di meja bawahnya. Foto pernikahan mereka yang kini ia sembunyikan di dalam laci. Ia telah menghukum Bintang, ia telah merendahkannya. Namun mengapa hatinya justru tidak merasa lebih baik? Nadira menyadari bahwa meskipun ia telah mengurung Bintang di dalam gedungnya, ia sendiri masih terperangkap dalam penjara kenangan yang ia buat sendiri. Ia ingin sekali membenci Bintang, namun melihat pria itu bekerja keras tanpa mengeluh di tengah penghinaan, perlahan mulai menggores lapisan es di hatinya. Hari pertama bekerja di kantor bukan sekedar tentang pekerjaan fisik bagi Bintang. Ini adalah ujian mental untuk melihat sejauh mana ia sanggup bertahan di bawah tatapan tajam orang-orang yang menganggapnya rendah. Dan yang terpenting, di bawah pengawasan wanita yang sangat ia cintai namun kini menjadi hakim bagi setiap langkahnya. Di balik kaca-kaca besar gedung Arka Media, sebuah badai baru mulai berembus dan Bintang tahu ia harus berdiri tegak jika tidak ingin hancur untuk kedua kalinya. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang menembus celah-celah jendela kantor pusat Arka Media. Di lantai eksekutif, suasana semakin tegang. Suatu proyek besar pengembangan infrastruktur digital untuk kawasan industri sedang berada di titik kritis. Nadira, yang biasanya tampak tak tergoyahkan, hari ini terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ada kesalahan dalam kalkulasi efisiensi energi pada proposal yang akan dipresentasikan besok pagi di hadapan investor asing. Bagaimana mungkin angkanya tidak sinkron? Suara Nadira meninggi memantulkan di dinding ruang rapat yang kedap suara. Ia menatap Galang yang duduk di sampingnya dengan wajah tegang. Jika kita salah menghitung biaya operasional jangka panjang, investor akan menganggap kita tidak kompeten. Galang berdehem, mencoba mengatur napasnya. Kami sudah mencoba menyelesaikannya, Bu Nadira. Namun algoritma sistem kita yang kita gunakan memang memiliki keterbatasan dan memprediksi fluktuasi beban puncak. Di saat yang sama, Bintang masuk ke ruang rapat dengan membawa nampan berisi air mineral dan kopi. Tugas tambahan yang sengaja diberikan Hendra untuk mengujinya. Kehadiran Bintang yang sunyi biasanya tidak akan dipedulikan. Namun saat ia meletakkan cangkir di dekat tumpukan dokumen yang terbuka, matanya tak sengaja menangkap grafik yang terpampang di layar proyektor. Bintang tertegun sejenak. Jemarinya yang sedang memegang nampan sedikit mengencang. Sebagai mantan insinyur yang pernah merancang sistem serupa, sebelum keberangkrutannya, ia tahu persis di mana letak kesalahannya. Itu bukan masalah pada algoritmanya, melainkan kesalahan pada variabel input suhu rata-rata perangkat keras. Permisi, Bu. Bisik Bintang sangat pelan, hampir tak tertegan. Keluar, Bintang. Kami sedang sibuk. Ketus Galang tanpa menoleh, merasa terganggu oleh kehadiran staf umum itu. Namun Nadira menangkap tatapan Bintang yang tidak biasa. Ada binar kecerdasan yang sempat muncul di mata pria itu. Sebuah binar yang sudah lama ia rindukan. Tunggu. Kenapa, Bintang? Ada yang ingin kamu sampaikan? Bu, dia hanya staf umum, apa yang dia tahu tentang efisiensi energi? Galang memutar bola matanya. Bintang menelan ludah. Ia tahu ia sedang meneliti jembatan tipis di antara membantu dan melanggar batas status yang ditetapkan Nadira. Namun melihat Nadira yang tampak kelelahan, nuraninya bergejolak mendesak untuk bicara. Maaf sebelumnya, saya hanya memperhatikan grafik di layar. Sepertinya variabel untuk thermal throttling belum dimasukkan ke dalam perhitungan beban. Jika itu dimasukkan, angkanya akan sinkron dengan prediksi kerugian daya. Ruangan itu mendadak sunyi. Nadira menatap Bintang dengan tajam, lalu beralih ke layar proyektor. Dia segera menyadari bahwa apa yang dikatakan Bintang masuk akal secara teknis dan sistematis. Galang merasa wajahnya memanas. Di depan Nadira, ia merasa dipermalukan oleh seorang pria yang ia anggap hanyalah seorang sampah jalanan. Beraninya kamu berlagak pintar di sini. Keluar sekarang, bentak Galang sambil berdiri. Duduk, Galang. Suara Nadira dengan nada yang tak terbantahkan. Ia menatap Bintang kembali. Kembali ke pekerjaanmu, Bintang. Terima kasih informasinya. Bintang mengangguk singkat dan segera meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Nadira langsung memerintahkan tim teknis untuk mengecek saran Bintang. Hasilnya tepat sasaran. Masalah yang membuat mereka bingung selama 3 hari
hanya terselesaikan dalam hitungan menit berkat komentar singkat seorang staf umum. Kejadian itu menjadi bensin yang menyiram api kecemburuan di hati Galang. Dia tidak buta. Ia melihat cara Nadira menatap bintang tadi. Bukan tatapan penuh penghinaan seperti biasanya, melainkan tatapan penuh pengakuan. Galang merasa posisinya sebagai tangan kanan sekaligus kandidat pendamping Nadira terancam oleh kehadiran pria misterius itu. Malam itu, setelah kantor sepi, Galang tidak pulang. Ia menyelinap masuk ke ruang IT dengan kartu akses manajernya. Kegelapan ruang hanya dipecah oleh pendar biru di layar-layar monitor. Kamu ingin bermain pahlawan, Bintang? This is Galang, sambil jemarinya menari di atas keyboard. Galang mulai memanipulasi log akses keuangan perusahaan. Dia mengunggah sebuah dokumen fiktif yang menunjukkan adanya aliran dana gelap di rekening pribadi yang baru ia buat atas nama Bintang. Informasi identitas yang ia curi dari berkas HRD. Tak hanya itu, ia menghapus salinan dari dokumen kontrak penting yang seharusnya diserahkan ke kementerian minggu depan, lalu meninggalkan jejak digital yang mengarah ke komputer di ruang arsip tempat Bintang bekerja. Ia tersenyum sinis melihat layar yang menunjukkan proses penghapusan itu telah selesai. Bagi Galang, ini bukan sekedar tentang pekerjaan, ini adalah tentang menyingkirkan belenggu. Ia tahu Nadira sangat sensitif terhadap pengkhianatan dan ketidakjujuran, terutama setelah apa yang menimpanya 3 tahun lalu. Satu langkah lagi, dan kamu akan kembali ke selekuan Bintang. Dan kali ini Nadira sendiri yang akan mengusirmu. Gumam Galang dengan senyum tipisnya di kegelapan. Sementara itu, di pavilion belakang rumah Nadira, Bintang sedang duduk di teras kecil sambil menatap bintang-bintang di langit yang bersih. Ia tidak tahu bahwa esok pagi sebuah badai yang besar telah disiapkan untuk menghancurkannya. Ia hanya merasa sedikit lega karena setidaknya hari ini ia bisa sedikit berguna bagi wanita yang masih memenuhi di setiap relung hatinya. Tanpa ia sadari, dari balik jendela lantai 2 rumahnya, Nadira sedang mengamatinya. Nadira memegang cangkir teh hangat. Matanya terpaku pada sosok Bintang yang begitu tenang di bawah cahaya bulan. Perasaan Nadira sedang berkecamuk antara keinginan untuk terus menghukum pria itu dan rasa kagum yang mulai tumbuh kembali atas kecemerlangan yang ternyata belum padam dari diri Bintang. Namun di Arkamedia, ambisi Galang telah tumbuh menjadi duri yang siap untuk menusuk. Konflik yang selama ini terpendam di bawah permukaan kini mulai menemukan jalan untuk meledak, menguji kembali rapuhnya kepercayaan yang baru saja dicoba dibangun di atas puing-puing masa lalu. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kaca putri ruang rapat utama PT Arkamedia terasa begitu menyilaukan, namun tidak sebanding dengan ketegangan yang menyelimuti ruangan tersebut. Hari itu adalah penentuan. Delegasi dari perusahaan modal Ventura asal Singapura telah duduk dengan rapi. Wajah mereka dan penuh dengan tuntutan. Proyek infrastruktur digital yang selama ini diperjuangkan Nadira telah dipertaruhkan. Namun jika presentasi ini gagal, semua upaya pemulihan citra perusahaan yang ia bangun selama 3 tahun terakhir ini akan sirna dalam sekejap. Nadira berdiri di depan layar proyektor besar, mengenakan setelan jas biru dongker yang memberikan kesan otoritas mutlak. Namun di balik meja panjang itu, tangannya yang tersembunyi sedikit gemetar. Ia melirik Galang, yang seharusnya sudah menyiapkan semua file simulasi teknis. Galang memberikan anggukan kecil. Namun ada kilatan aneh di matanya yang tidak sempat Nadira artikan. Silakan dimulai, Bu Nadira, ucap Mr. Chen. Pimpinan delegasi itu sambil melirik jam tangan pintarnya. Nadira menekan tombol remote presentasi. Slide berpindah, namun ketika sampai pada bagian paling krusial, simulasi beban energi yang telah diperbaiki Bintang kemarin, layar mendadak membeku. Sebuah lingkaran berputar muncul, diikuti pesan kesalahan sistem yang berkedip merah. Ada masalah teknis, Galang? Tanya Nadira dengan suara yang diusahakan tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Maaf, Bu. Sepertinya file simulasi ini korup. Padahal tadi pagi saya sudah mengeceknya. Ini aneh sekali. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para investor. Nadira merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melirik ke arah pintu keluar, tempat Bintang berdiri dalam diam bersama staf umum lainnya untuk menyediakan kebutuhan logistik rapat.
Bintang memperhatikan layar itu, matanya menyipit. Ia tahu bukan file yang korup. Itu adalah looping perintah yang sengaja disisipkan ke dalam kode program. Sebuah sabotase halus yang hanya bisa dideteksi oleh mata yang sangat terlatih. Tanpa perintah, Bintang melangkah maju. Ia tidak peduli dengan protokol perusahaan yang melarang staf umum mencampuri urusan eksekutif. Ia hanya tahu Nadira sedang dalam bahaya. Maaf interupsi. Suara Bintang yang rendah namun stabil memecah kegaduhan kecil. Ia berjalan mendekati meja utama. Bintang, apa yang kamu lakukan? Kembali ke posisimu, bentak Galang. Wajahnya memerah karena marah sekaligus takut rencana busuknya terbongkar. Namun Nadira mengangkat tangannya, menghentikan Galang. Kamu bisa perbaiki, bisik Nadira. Beri saya waktu 30 detik. Jawab Bintang. Ia duduk di kursi yang tadi ditempati Galang. Jemarinya yang panjang mulai menari di atas papan tik dengan kecepatan yang membuat para investor tertegun. Bintang masuk ke dalam jendela terminal sistem, mengetikkan baris-baris perintah overriding untuk memutus skrip sabotase yang ditanam Galang. Selama detik-detik itu, Nadira berdiri sangat dekat di samping Bintang. Ia bisa mencium aroma sabun cendana yang sama dari tubuh suaminya, bercampur dengan aroma kopi hitam yang menjadi ciri khas Bintang. Kedekatan itu begitu canggung, begitu intim di tengah suasana formal yang kaku. Nadira teringat malam-malam panjang di masa lalu, ketika mereka duduk bersampingan di depan laptop butut di apartemen kecil mereka, memecahkan kode hingga fajar tiba. Resonansi intelektual itu masih ada. Mereka masih bisa menjadi tim yang tak terkalahkan. Klik. Layar proyektor kembali hidup. Grafik simulasi beban energi muncul dengan animasi yang sangat halus dan data yang akurat. Semuanya berjalan sempurna. Silakan dilanjutkan, Bu. Ucap Bintang kembali ke peran bayangannya sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh. Nadira mengambil nafas dalam, kekuatannya kembali. Ia memaparkan setiap detail dengan brilian, menjawab setiap pertanyaan kritis Mr. Chen dengan ketajaman yang luar biasa. Presentasi itu berakhir dengan tepuk tangan meriah dan jabat tangan kesepakatan. Setelah para investor keluar, ruang rapat menjadi sunyi. Hanya ada Nadira, Galang, dan Bintang yang sedang membereskan sisa gelas di sudut ruangan. Nadira berjalan menuju Bintang. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer. Bintang berhenti sejenak saat bayangan Nadira menutup meja tempatnya bekerja. Terima kasih, ucap Nadira pelan. Itu hanya tugas saya, Bu. Jawab Bintang tanpa menoleh, tetap memosisikan dirinya di atas peran bawahan. Nadira ingin mengatakan lebih banyak. Ia ingin bertanya bagaimana Bintang tahu cara memperbaikinya secepat itu, atau mengapa Bintang mau menyelamatkannya setelah semua hinaan yang ia berikan. Namun ia melihat Galang dengan tegaknya berdiri tak jauh dari mereka dengan tatapan penuh kebencian. Dinding es di dalam hati Nadira kembali mengeras. Ia tidak boleh menunjukkan kemelemahan. Ia tidak boleh membiarkan perasaan lama ini mengacaukan otoritasnya. Lanjutkan pekerjaanmu. Dan Galang, ke ruangan saya sekarang. Perintah Nadira dingin. Nadira berjalan pergi tanpa menoleh ke arah Bintang lagi. Namun di dalam dadanya ada sesuatu yang hangat yang mulai mencair. Ia menyadari bahwa pria yang ia pekerjakan sebagai staf umum bukan lagi sekedar pemulung yang ia temukan di jalan. Dia adalah Bintang, jenius yang dulu ia cintai, yang kini perlahan mulai merebut kembali tempat di dunianya, meskipun hanya dari balik bayang-bayang. Sementara itu, Galang mengepalkan tangannya hingga buku-buku kukunya memutih. Kegagalan sabotase tadi justru membuatnya semakin berbahaya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan seorang pekerja serabutan, tapi juga dengan seorang pria yang memiliki kunci menuju hati dan pikiran Nadira. Dan Galang bersumpah, ia akan menghancurkan kunci itu sebelum pintu masa lalu terbuka sepenuhnya. Pagi itu, atmosfer di lantai eksekutif PT Arca Media terasa mencekam, jauh melampaui standar ketegangan biasanya. Nadira baru saja tiba ketika ia melihat kerumunan kecil di depan meja sekretarisnya. Di tengah kerumunan itu, Galang berdiri dengan wajah yang dikondisikan demikian rupa agar tampak prihatin, sekaligus syok. Sementara di sampingnya, seorang petugas keamanan memegangi lengan Bintang dengan kasar. Ada apa ini? Suara Nadira memotong keriuhan seperti lecutan cambuk. Galang segera melangkah maju,
membawa sebuah tablet di tangannya. Bu Nadira, saya sangat menyesal harus melaporkan ini. Tapi pagi ini, tim IT menemukan aktivitas mencurigakan dari terminal di ruang arsip. Ada pengalihan dana operasional sebesar 200 juta rupiah ke sebuah rekening anonim yang baru dibuat kemarin. Nadira merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap Bintang sekilas dia berdiri diam, wajahnya tenang namun matanya memancarkan sebuah kekecewaan yang sangat amat luar biasa. Apa hubungannya dengan Bintang? Log aksesnya, Bu. Akses dilakukan pukul 8 malam, tepat saat Bintang terekam CCTV masih berada di dalam gudang arsip dengan alasan menyelesaikan pendataan. Dan yang lebih parah, kami menemukan dokumen tender kementerian yang asli sudah dihapus secara permanen dari server lokal. Satu-satunya salinan fisik yang tersisa ada di rak arsip. Dan sekarang dokumen itu hilang. Nadira beralih menatap Bintang. Apa itu benar? Bintang menatap balik ke arah mata Nadira. Tidak ada ketakutan di sana, hanya ada kejujuran yang sunyi. Saya memang ada di sana di ruang arsip semalam, Bu. Saya lembur karena perintah Pak Hendra untuk mengejar target tahunan. Tapi saya tidak pernah menyentuh sistem keuangan, apalagi menghapus dokumen. Jangan bohong, Galang membentaknya. Hanya kamu yang punya motif. Kamu butuh uang untuk membayar hutang-hutang lamamu, bukan? Dan kamu sengaja menghapus dokumen itu agar perusahaan ini jatuh, sama seperti perusahaanmu dulu. Kata-kata Galang menghujam titik terlemah Nadira. Kenangan akan tumpukan surat sitaan dan kebangkrutan 3 tahun lalu kembali membuncah. Trauma itu adalah luka yang belum sembuh benar, dan Galang baru saja menaburkan garam di atasnya. Geledah lokernya. Beberapa staf keamanan membawa sebuah tas ransel kusam milik Bintang. Mereka menumpahkan isinya di lantai marmer, sebuah botol minum plastik, beberapa helai pakaian cadangan, dan sebuah map biru tua yang terselip di bagian belakang. Ketika map itu dibuka, semua mata terbelalak. Itu adalah dokumen tender kementerian yang asli. Dokumen yang tadi disebutkan hilang. Ini buktinya, ucap Galang. Dia ingin mencuri data ini untuk dijual ke kompetitor. Dia ingin menghancurkan Anda lagi, Bu Nadira. Nadira merasakan dunianya seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ia mendekati Bintang, tangannya terangkat seolah ingin menampar, namun ia menahannya di udara. Amarahnya begitu besar hingga ia kesulitan bernafas. Kenapa, Bintang? Aku memberimu kesempatan, aku membawamu pulang, aku memberimu pekerjaan saat semua orang menganggapmu sebagai sampah. Dan ini caramu membalasnya. Bintang tidak membela diri, ia menatap map biru itu dengan kening berkerut, menyadari betapa rapinya jebakan ini disusun. Saya tidak meletakkan map itu di tas saya, Nadira. Cukup. Panggil polisi, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi, teriak Nadira. Tunggu, Bu. Jika kita melibatkan polisi sekarang, berita tentang kebocoran dana dan hilangnya dokumen tender akan sampai ke telinga investor. Citra perusahaan yang baru saja kita perbaiki kemarin akan hancur total. Biarkan saya yang menangani ini secara internal. Kita tahan dia di ruang isolasi keamanan, sementara saya mencoba memulihkan data yang dihapus. Nadira memejamkan matanya, mencoba berpikir jernih. Di tengah badai emosi, Galang benar secara bisnis, namun hatinya merasa ada sesuatu yang ganjil. Meski begitu, bukti di depan matanya terlalu nyata. Lakukan apa yang menurutmu terbaik, Galang. Bawa dia pergi dari hadapanku. Saat Bintang ditarik paksa menuju lift keamanan, dia sempat menoleh ke arah Nadira. Nadira, 3 tahun lalu aku pergi karena aku lemah. Tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Tidak dulu dan tidak sekarang. Pintu lift tertutup. Nadira berdiri mematung di tengah lobi, dikelilingi oleh tatapan kasihan dan bisik-bisik karyawannya. Ia merasa sangat sendirian. Kemenangan besar kemarin terasa hambar, digantikan oleh rasa pahit pengkhianatan yang kini berasal dari orang yang sama. Di sudut lain, Galang tersenyum tipis sambil mengantongi tabletnya. Semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai dengan apa yang ia prediksi. Ia telah menanamkan keraguan yang mematikan di hati Nadira dan mengunci Bintang di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Kegelapan digital yang ia ciptakan telah menelan kebenaran. Dan bagi Galang, itu adalah sebuah harga yang pantas untuk sebuah takhta di samping sang ratu besi. Namun, ia lupa satu hal. Seseorang pria yang pernah hidup disolakan dan bertahan dari kehancuran total
memiliki ketabahan yang tidak bisa diukur oleh algoritma manapun. Di ruang isolasi yang dingin, Bintang tidak menyerah. Ia mulai menghitung setiap langkahnya, setiap kata Galang, dan mencari celah di balik perangkap yang tampak sempurna itu. Perang yang sesungguhnya telah baru saja dimulai. Dinding kaca ruang rapat Dewan Direksi biasanya menawarkan pemandangan yang menenangkan. Namun hari ini, langit Jakarta mendung seolah ikut menekan suasana di dalam ruangan. Nadira duduk di kepala meja, dikelilingi oleh 4 pria parubaya yang merupakan pemegang saham utama Arka Media. Di ujung meja yang berlawanan, Bintang berdiri dengan tangan terlipat di depan, dijaga oleh kedua petugas keamanan di belakangnya. Di sisi Nadira, Galang duduk dengan dokumen-dokumen yang tertata rapi, siap melepaskan serangan pamungkasnya. Bu Nadira, kami menghargai kemampuan Anda dalam memimpin perusahaan ini keluar dari keterpurukan, ujar Pak Surya, anggota dewan paling senior yang suaranya berat dan penuh tuntutan. Namun memperkerjakan seseorang dengan latar belakang yang tidak jelas, bahkan berbahaya, adalah kesalahan manajemen yang fatal. Terutama ketika orang tersebut memiliki sejarah kegagalan yang hampir menghancurkan industri ini 3 tahun lalu. Nadira merasa jemarinya mendingin. Ia ingin membela keputusannya, namun bukti digital yang disodorkan Galang semalam, meski hatinya meragu, terasa sangat memberatkan. Galang mengambil alih panggung. Ia berdiri, ia membetulkan letak kacamatanya dan menatap para direksi dengan ekspresi yang dia buat-buat seakan prihatin dan tegas. Izinkan saya memberikan konteks lebih dalam, Bapak-bapak. Pria ini, Bintang, bukan sekedar pekerja serabutan yang butuh pertolongan. Berdasarkan investigasi internal saya, kemunculannya yang tiba-tiba saat mobil Bu Nadira mogok adalah sebuah rencana yang diatur secara matang. Dia menggunakan kedekatan emosional masa lalu untuk menyusup ke jantung Arka Media. Bintang hanya menatap Galang dengan pandangan yang kosong, sebuah ketenangan yang justru membuat Galang merasa terancam. Tujuannya bukan hanya uang 200 juta yang ia coba alihkan. Dokumen tender yang ia curi dan ditemukan di tasnya adalah bukti bahwa dia bekerja sebagai mata-mata untuk pesaing kita, Cakra Global. Mereka tahu kita adalah ancaman terbesar. Itu tuduhan yang sangat serius, Galang, desis Nadira. Serius tapi logis, Bu, sahut Galang cepat. 3 tahun lalu perusahaan kalian bangkrut karena kebocoran data teknis, bukan? Dan siapa yang memegang akses utama saat itu? Bintang. Sekarang pola yang sama terulang. Dia sengaja menghapus data di server kita agar kita kehilangan kepercayaan dari kementerian. Dia ingin terlihat Arka Media rata dengan tanah, sama seperti nasib startupnya yang dulu. Ini, ia tidak hanya mempertaruhkan karirnya, tapi juga sisa-sisa martabatnya. Ia menatap Bintang, mencari titik pengakuan atau perlawanan. Bintang, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tanya Nadira pelan. Bintang menarik nafas panjang, ia tidak menatap para direksi. Matanya hanya tertuju oleh mata Nadira. Aku tahu betapa sulitnya bagimu untuk percaya lagi, Nat. 3 tahun lalu adalah waktu yang lama untuk membangun tembok. Tapi seorang pengkhianat tidak akan menghabiskan 3 tahunnya dengan memungut sampah, hanya untuk membayar hutang yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Diam kamu, bentak Galang. Jangan mencoba memanipulasi perasaan Bu Nadira lagi. Aku tidak bicara padamu, Galang. Aku bicara pada wanita yang membangun perusahaan ini dari kehancuran. Nadira, jika kamu percaya aku adalah pengkhianat, panggil polisi sekarang. Tapi jika ada 1% saja bagian dari dirimu yang tahu bahwa aku tidak mungkin menyakiti anak-anakku dengan menghancurkan ibu mereka, berikan aku akses ke ruang arsip 1 kali lagi. Malam ini saja. Tidak mungkin, itu melanggar protokol. Teriak Galang panik. Nadira terdiam. Ia melihat kepanikan di mata Galang yang bersembunyi di balik kemarahan. Dan ia melihat kejujuran yang sunyi di mata Bintang. Logikanya bergerak bahwa Bintang adalah bahaya. Namun instingnya yang telah menyelamatkannya berkali-kali dalam bisnis mengatakan ada sesuatu yang salah dengan kesempurnaan bukti yang disodorkan Galang. Bawa dia kembali ke ruang isolasi. Saya akan memberikan keputusan saya besok pagi. Dan untuk Galang,
Pastikan kamu tidak meninggalkan kantor malam ini. Kita perlu memastikan setiap jengkal data pulih. Nadira keluar ruangan dengan langkah cepat, meninggalkan Galang yang terpaku dengan keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya. Di ujung tanduk ini, Nadira menyadari bahwa ia harus memilih, mencari bukti yang terlihat di depan mata, atau mencari resonansi jiwa yang tak pernah benar-benar mati. Meskipun telah dikubur di bawah debu selama 3 tahun lamanya. Perjudian terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Labirin kebenaran di balik debu bab 9. Lantai basement selalu memiliki aroma sendiri, campuran kertas tua, tinta yang memudar dan keheningan yang menyesakkan. Namun malam ini udara di ruang arsip PT Arka Media terasa lebih berat. Seolah setiap partikel debu membawa beban kehancuran, beban kecurigaan yang diarahkan pada satu orang. Di bawah pendel lampu neon yang berkedip, Bintang melangkah masuk, dikawal ketat oleh 2 petugas keamanan yang diperintahkan secara khusus oleh Nadira. Nadira berdiri di ambang pintu besi yang berat, tangan melipat di depan dada. Matanya yang sebab menunjukkan ia tidak tidur, namun ketegasan tidak luntur. 24 jam Bintang. Kamu bilang dokumen itu ada di sini. Jika dalam 1 jam ini kamu tidak menemukannya, aku sendiri yang akan mengantarmu ke kantor polisi. Bintang tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan, namun mulai berjalan menyusuri barisan rak tinggi yang berderet seperti labirin raksasa. Dia tidak mencari dengan keserampangan, matanya memindai setiap sudut dengan ketajaman seorang insinyur yang mencari anomali pada mesin yang rusak. Beberapa staf malam dan petugas keamanan yang berjaga mulai berbisik-bisik dari kejauhan. Bagi mereka, Bintang adalah terpidana yang sedang mencoba mengulur waktu. Namun mereka juga melihat sesuatu yang janggal. Bintang tidak tampak seperti pria yang sedang panik. Ia bergerak dengan ketenangan yang menghanyutkan, menyentuh permukaan rak dan sesekali menatap langit-langit ruangan. Kenapa dia melihat ke atas? Dokumen kan di dalam map, bukan di plafon. Bintang berhenti di depan rak G, rak yang berisi dokumen-dokumen yang sudah dijadwalkan untuk dihancurkan. Ia teringat percakapan dengan Galang beberapa hari lalu. Galang pernah bertanya tentang jadwal pemusnahan dokumen tahunan. Itu adalah detail kecil yang bagi orang lain tidak berarti, namun bagi Bintang, itu adalah kepingan puzzle. Seseorang yang ingin menghilangkan barang bukti secara permanen tidak akan menyimpannya di loker atau di tempat sampah biasa. Dia akan meletakkannya di tempat di mana barang itu dianggap sampah dan akan dihancurkan oleh orang lain. Bintang mulai membongkar kotak-kotak besar itu bertuliskan audit 2014-2015. Tangannya yang mulai kasar karena kerja fisik selama 3 tahun terakhir bergerak cepat namun hati-hati. Nadira mendekat, mengawasi setiap gerakannya, ada debar aneh di jantungnya. Setengah dari dirinya ingin Bintang gagal agar rasa sakit hatinya tervalidasi. Namun setengah lainnya berteriak memohon agar pria ini membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tiba-tiba, tangan Bintang berhenti di sebuah kotak yang terletak di paling bawah tumpukan. Kotak itu sedikit miring, seolah baru saja diletakkan dengan terburu-buru. Ia merogoh sela-sela berkas tua yang menguning dan menarik keluar sebuah map plastik bening yang terselip di dalam folder besar bertuliskan Laporan Inventaris Kantin 2016. Bintang berbalik, mengangkat map itu tinggi-tinggi. Di dalamnya terlihat lembaran kertas dengan segel resmi Kementerian Dokumen Tender yang asli. Ini dia. Nadira terpaku, ia melangkah maju, merebut map itu dan membukanya dengan tangan bergetar. Benar, ini adalah dokumen asli yang tadi pagi dinyatakan hilang dan diklaim ditemukan di tas Bintang. Namun bagaimana mungkin jika dokumen ini ada di tas Bintang, lalu apa yang ada di tangannya sekarang? Map yang ditemukan di tas saya pagi ini adalah replika yang isinya hanya kertas kosong di bagian tengah Nadira. Siapapun yang menjebak saya tahu bahwa dalam keadaan panik, tidak ada yang akan memeriksa lembar demi lembar dokumen itu di depan banyak orang. Mereka hanya butuh pemandangan visual bahwa saya pencurinya. Nadira menatap Bintang dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa lega yang membuncah namun juga rasa malu yang mendalam karena telah meragukannya begitu cepat. Di bawah cahaya lampu basement yang suram, Bintang tidak tampak seperti pemulung yang atau staf umum rendahan. Dia berdiri tegak. Bayangannya memanjang di lantai marmer, memperlihatkan sosok pria yang sebenarnya tidak pernah hancur, hanya sedang menunggu waktu untuk bersinar kembali.
Panggil Galang ke ruangan saya, perintah Nadira pada sekretarisnya lewat ponsel. Bintang hanya berdiri diam, membiarkan debu arsip menempel di bajunya. Ia telah menemukan dokumen yang hilang, namun ia tahu labirin ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada jejak digital yang harus ia bersihkan dan membuktikan siapa dalang di balik semua ini. Udara di ruang pusat data PT Arka Media terasa statis dan dingin, namun ketegangan di dalamnya mampu membakar habis oksigen. Galang berdiri di depan konsol utama, wajahnya yang biasanya tersusun rapi kini menegang, memperhatikan retakan-retakan kecil pada topeng ketenangannya. Di ambang pintu Nadira berdiri dengan tangan bersilang di dada. Sementara Bintang duduk dengan tenang di depan monitor cadangan, jemarinya siap di atas papan ketik. Ini konyol Bu Nadira. Hanya karena dia menemukan dokumen fisik di gudang, bukan berarti dia bersih dari manipulasi sistem. Siapapun bisa menyembunyikan barang dan pura-pura menemukannya. Tapi jejak digital tidak bisa berbohong. Log sistem dengan jelas menunjukkan akses dari komputernya Bintang. Nadira tidak menyahut, matanya hanya terpaku pada layar besar yang menampilkan arus data perusahaan. Ia kemudian melirik Bintang. Lakukan Bintang. Bintang memulai mengetik bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keanggunan seorang konduktor orkestra. Sistem log memang menunjukkan akses atas nama saya, Galang. Itu benar. Namun ada satu hal yang kamu lupa untuk kamu tutupi saat melakukan spoofing alamat IP semalam. Galang terdiam. Apa maksudmu? Kamu menggunakan protokol akses jarak jauh untuk masuk ke akun saya agar terlihat seolah-olah saya yang melakukannya dari ruang arsip. Namun setiap kali sistem kita melakukan sinkronisasi data keuangan, ada chat tersembunyi yang mencatat alamat MAC, perangkat asli yang mengirim perintah, bukan sekedar alamat IP virtual. Alamat MAC ini terdaftar pada laptop pribadi milik manajer keuangan, milikmu Galang. Kamu bilang kamu ada di kantor semalam untuk menemui klien, Galang. Tapi data ini menunjukkan perangkatmu aktif di jaringan internal perusahaan pada pukul 8 malam, tepat saat dana itu dialihkan. Nadira melangkah maju menatap mata tajam Galang, yang kini sudah mulai kehabisan kata-kata. Itu pasti kesalahan sistem. Dia meretasnya. Dia sengaja merubah datanya untuk menjebakku. Teriak Galang panik. Ia mencoba mendekati meja kontrol, namun dua petugas keamanan segera menghadapinya. Bintang berdiri perlahan. Aku tidak perlu mengubah data, Galang. Kebenaran tidak butuh manipulasi. Kamu terlalu fokus menghapus jejak kaki di lantai, sampai kamu lupa bahwa bayanganmu tertinggal di dinding. Kamu tidak hanya memindahkan uang, tapi kamu juga mencoba menghancurkan integritas Nadira dengan menyabotase tender kementerian. Itu adalah pengkhianatan yang jauh lebih besar daripada sekedar uang 200 juta. Nadira menatap Galang dengan pandangan yang syarat akan kekecewaan. Keluarkan dia dari gedung ini sekarang. Serahkan semua bukti digital ini ke tim hukum. Saya tidak ingin melihatnya lagi di lingkungan Arka Media. Saat Galang diseret keluar dengan teriakan protes yang sia-sia, ruangan itu kembali hening. Nadira berdiri mematung di tengah ruangan, dikelilingi oleh pendar biru monitor. Ia merasa beban kasar yang selama berhari-hari menekan bahunya perlahan terangkat. Bintang tidak merayakan kemenangannya. Ia hanya menutup sesi di layar monitor, lalu menatap Nadira dengan tatapan yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu di pinggir jalan. Tenang dan penuh penerimaan. Kebenaran memang lambat, tapi ia selalu sampai pada tujuannya. Nadira ingin terus bicara, ingin meminta maaf, ingin meruntuhkan benteng es yang ia bangun. Namun kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia menyadari bahwa memulihkan sistem digital jauh lebih mudah daripada memulihkan sebuah hati yang telah ia lukai berkali-kali dengan keraguan. Di bawah pendar lampu kerja, sebuah pengakuan telah lahir. Namun sebuah perjalanan panjang menuju pengampunan baru saja dimulai. Hening malam itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam atau penuh kecurigaan, melainkan keheningan yang jujur. Di ruang kerja pribadi rumahnya, Nadira duduk tepat di depan jendela besar, menatap pavilion di belakang rumah tempat lampu kecil masih menyala. Di tangannya, sebuah map biru tua berisi laporan audit rahasia yang baru saja ia selesaikan. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Bintang berdiri di sana, masih mengenakan kemeja sederhana, namun postur tubuhnya tak lagi membungkuk seperti beban dunia ada di bahunya. Kamu memintaku datang, Nat? Tanya Bintang lembut. Nadira tidak langsung menjawab.
Ia memberi isyarat agar Bintang duduk di kursi kayu di hadapannya. Jarak di antara mereka kini hanya sebuah meja, namun terasa seperti ribuan kilometer kenangan yang harus diseberangi. Aku sudah memeriksa semua log transaksi lama yang kamu berikan lewat sistem kantor di sore tadi. Nadira memulai, suaranya sedikit parau. Ia mendorong sebuah buku tabungan tua dan beberapa lembar kwitansi pelunasan hutang yang selama ini disembunyikan Bintang. Kenapa Bintang? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau selama 3 tahun ini kamu menghilang bukan untuk lari, tapi untuk mencicil hutang-hutang vendor kita? Hutang itu adalah tanggung jawabku sebagai pemimpin perusahaan kita saat itu, Nat. Kamu tidak bisa pulang untuk menatap matamu jika aku masih membiarkanmu dikejar-kejar oleh kegagalan. Aku ingin kembali saat aku sudah benar-benar bersih. Tapi aku tidak butuh uang itu, Bintang. Aku butuh kamu, anak-anak butuh ayahnya. Kamu membiarkan aku membangun kerajaan ini sendirian, mengeras seperti batu karena aku pikir pria yang kucintai adalah seorang pengecut yang meninggalkan istrinya di tengah badai. Bintang bangkit, namun ia tetap menjaga jarak, menghormati batasan yang selama ini dibangun Nadira. Aku memang pengecut, Nat. Pengecut yang terlalu malu untuk menunjukkan kehancurannya pada wanita sehebat kamu. Aku pikir dengan menjadi pemulung, dengan bekerja kasar sebagai anonim untuk mengirim uang lewat rekening pihak ketiga ke vendor-vendor kita, aku sedang menebus dosa-dosaku. Aku tidak sadar bahwa kamu butuhkan bukan pelunasan hutang, tapi kehadiran. Nadira terisak. Segala kemarahan, gengsi, dan predikat ratu besi yang ia sandang runtuh seketika. Maafkan aku, bisik Nadira di sela tangisnya. Maaf karena aku meragukanmu. Maaf karena aku hampir membiarkan Galang menghancurkanmu lagi. Jangan meminta maaf untuk sesuatu yang dipicu oleh kepergianku, Nadira. Kita berdua hanya 2 orang yang tersesat di tengah puing-puing, Nat. Tapi hari ini puing-puing itu sudah bersih. Nadira mendongak menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia tidak melihat bayangan kegagalan di sana. Ia melihat Bintang yang asli, pria yang ia cintai, cerdas, gigih, dan penuh pengabdian. Malam itu, di bawah temaram lampu yang sunyi, tidak ada lagi kontrak kerja atau perintah atasan kepada bawahan. Yang ada hanyalah 2 jiwa yang sedang berusaha menyatukan kembali kepingan hidup yang sempat pecah. Nadira menyadari bahwa meskipun luka lama semakin akan meninggalkan bekas, namun luka-luka itulah yang membuktikan bahwa mereka telah bertahan melewati badai yang paling hebat. Penebusan itu selesai. Dan di atas puing-puing masa lalu, sebuah fondasi baru yang lebih kuat mulai terbentuk. Pagi itu, sinar matahari menembus jalanan, menembus jendela ruang makan dengan kelembutan yang berbeda. Tak ada lagi hawa dingin yang menusuk untuk ketegangan yang menyesakkan dada. Aroma kopi yang baru saja diseduh bercampur dengan wangi nasi goreng hangat, menciptakan suasana hangat yang sebenarnya. Sesuatu yang telah lama hilang dari bangunan megah ini selama lebih dari 1000 hari. Nadira berdiri di ambang pintu, memperhatikan pemandangan yang sempat ia pikir hanya akan menjadi bagian dari mimpinya yang paling mustahil. Di meja makan, Bintang duduk dikelilingi oleh kedua anak mereka. Si bungsu yang masih bayi saat Bintang pergi kini telah renyah sambil menarik. Kini tertawa renyah sambil menarik-narik lengan kemeja ayahnya. Sementara kakaknya bercerita dengan antusias tentang proyek sekolahnya. Kopi? Tanyanya lembut. Terima kasih, jawab Nadira pelan. Suaranya mengandung kedamaian yang dalam. Setelah anak-anak berangkat sekolah, keheningan yang nyaman menyelimuti mereka kembali. Nadira mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Namun kali ini bukan untuk memberikan perintah atau kontrak hukum. Dewan Direksi ingin kamu kembali ke posisi strategis, Bintang. Mereka sudah melihat apa yang kamu lakukan dengan sistem keamanan dan efisiensi energi kita. Tapi kali ini, aku tidak memintamu sebagai staf umum. Aku mintamu sebagai mitra, sebagai CTO Arka Media. Aku menghargai tawaran itu, Nat. Tapi aku ingin kita membangun sesuatu yang baru. Bukan sekedar jabatan, tapi sebuah komitmen bahwa ke depan tak akan ada lagi rahasia, tak akan ada lagi pelarian. Nadira mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku belajar satu hal dari semua ini, Bintang. Kesuksesan tanpa orang yang kita cintai hanyalah sebuah menara gading yang sepi. Aku lebih suka bangkrut bersamamu daripada menjadi ratu di atas takhta yang dingin. Sore harinya, mereka berjalan bersama di taman belakang. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu tampak sedikit lebih cerah. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun,
Nadira melepas topeng Ratu Besi yang sepenuhnya. Ia bukan lagi CEO yang tidak mentolerir kesalahan. Ia adalah seorang wanita yang telah belajar bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kita mulai dari awal. Tanya Bintang sambil menggenggam tangan Nadira. Bukan dari awal, Bintang. Kita mulai dari tempat yang lebih baik. Kita mulai dengan kejujuran. Nadira mengeratkan genggamannya. Kisah mereka ditutup bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan kemewahan rasa syukur. Mereka berdiri di sana sebagai sebuah keluarga yang utuh kembali, menunjukkan bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki masa lalu dapat membuahkan hasil yang jauh lebih manis dari sekedar keberhasilan materi. Di bawah cahaya senja yang keemasan, Nadira dan Bintang akhirnya benar-benar pulang, bukan pulang ke rumah yang megah, melainkan ke pelukan satu sama lain. Tamat. Nah, bagaimana ceritanya tentang narasinya? Terima kasih banyak nih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyimak dari bab awal hingga bab akhir ini. Tuliskan di kolom komentar tentang bagaimana pendapat kalian dan bisa kalian ikut bantu untuk terus mensupport akun ini ya di channel ini. Oke? Tetap terus like, comment, and subscribe. Saya Mumtazah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.